Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid, variabel, dan objektif. Yang pertama, persyaratan data penelitian yang valid dibagi menjadi 7. 1. Aktual, up to date. Data penelitian yang valid harus aktual. Maksudnya adalah data penelitian yang dilakukan tersebut memiliki kebaruan atau mengikuti perkembangan zaman dengan inovasi-inovasi. Contohnya, memanfaatkan teknologi digital berupa marketplace online untuk memudahkan konsumen. Yang kedua, representatif. Data penelitian yang valid harus representatif, maksudnya adalah data penelitian yang didapatkan tersebut mewakili permasalahan secara jelas atau menjelaskan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara luas. Contohnya adalah data penjual ikan di pasar modern. Yang ketiga, objektif. Data penelitian yang valid harus objektif, maksudnya adalah riset tersebut dianalisis atau dikaji oleh riset dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan secara objektif peneliti. Selain itu, dapat dikatakan objektif apabila data-data penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Keempat, unsur kesalahan sampling kecil. Riset yang valid harus terdapat unsur kesalahan yang kecil, maksudnya adalah data penelitian tersebut dapat dibuktikan secara bukti sehingga hasil penelitian yang didapatkan juga bagus. Peneliti harus melakukan penelitian dengan meneliti dan berhati-hati sehingga tidak banyak kesalahan yang terjadi. Yang kelima, relevan. Riset yang valid harus relevan, maksudnya adalah data penelitian tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sesungguhnya atau menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Yang keenam, tepat waktu. Riset yang valid harus tepat waktu, maksudnya adalah data penelitian tersebut harus disesuaikan dengan sistematika penelitian. Di sisi lain, data penelitian tersebut hendaknya menyesuaikan waktu apabila data tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi atau pengendalian. Yang ketujuh, bernilai guna. Riset yang valid harus memiliki nilai guna, maksudnya adalah data penelitian tersebut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya atau dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, pengelompokan data penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada data penelitian berdasarkan penafsiran, dibagi menjadi 2, faktual dan non-faktual. Data penelitian faktual adalah data-data yang didapatkan atau diperoleh peneliti dari subjek penelitian berdasarkan pengetahuan subjek, kebenaran, atau informasi. Data faktual bisa berupa kutipan, ujaran lisan, hasil observasi, dan sebagainya. Data non-faktual adalah data-data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang perlu digali dari berbagai macam sumber, biasanya berupa wawancara, artikel. Selanjutnya ada data penelitian berdasarkan cara memperolehnya, dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data utama yang didapat dari subjek penelitian secara langsung. Data primer ini berupa data-data yang otentik atau informasi asli, objektif atau informasi fakta secara nyata, dan reliable atau data yang konsisten. Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk meneliti. Data ini bersifat melengkap dan penguat dari data primer. Data penelitian berdasarkan skala pengukurannya dibagi menjadi 4, data nominal, data ordinal, data interval, dan data ratio. Data nominal adalah data-data yang berdasarkan pada skala pengelompokan fakta atau peristiwa yang telah ditempatkan bersifat diskrit atau saling pilah. Data ordinal adalah data-data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan atribut tertentu sesuai dengan jenjang, bisa berupa dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Data interval adalah data-data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan
hasil pengukuran yang dalam pengukuran tersebut memiliki suatu ukuran yang sama. Contohnya adalah pada pengukuran temperatur. Yang terakhir adalah data ratio. Data ratio adalah data-data yang diukur dengan skala yang disusun berdasarkan hasil skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak. Selain itu, data ratio mempunyai jarak atau ukuran yang sama. Selanjutnya ada data penelitian berdasarkan sumbernya, dibagi menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data penelitian yang didapatkan dari dalam satu organisasi atau perusahaan, dan data tersebut menggambarkan kondisi organisasi tersebut yang dijadikan sebagai penelitian. Contohnya adalah data-data tentang kepegawaian, penjualan, pengeluaran, dan pemasukan. Data eksternal adalah data penelitian yang didapatkan dari luar suatu organisasi atau perusahaan. Data-data tersebut menggambarkan koordinasi organisasi tersebut yang dijadikan sebagai peneliti. Contohnya adalah data-data tentang tingkat kepuasan konsumen atau penggunaan barang, kritik, dan saran. Yang selanjutnya ada data penelitian berdasarkan jenis data, dibagi menjadi dua, data penelitian kuantitatif dan data penelitian kualitatif. Data penelitian kuantitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, atau dapat disebut juga dengan data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dalam mengubah nilai kuantitatif menjadi nilai-nilai kualitatif. Misalnya angka 4 diartikan sebagai bilangan baik, angka 5 diartikan sebagai bilangan sangat baik. Data kuantitatif adalah data yang dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan, narasi, dan gambar. Misalnya adalah seorang siswa bernama Raihan berkelakuan baik sekali, maka data tersebut merupakan data kualitatif. Yang ketiga ada jenis penelitian. Jenis penelitian dibagi menjadi dua. 1. Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian terapan. Yang kedua, berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, yaitu penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturistik. Yang keempat, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas. 2. Perbedaan dalam proses penelitian. 3. Perbedaan dalam karakteristik penelitian. Yang kelima, penggunaan metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5. 1. Untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang kedua, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks. Yang ketiga, memahami perasaan orang. Yang keempat, untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh. Yang kelima, untuk memastikan kebenaran data. Yang keenam, jangka waktu penelitian kualitatif. Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Yang ketujuh, paradigma penelitian kualitatif dibagi menjadi 3, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.